Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid An-Nur Indonesia Power yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayat. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.
Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah. Nama Allah yang insyaallah akan kita bahas pada zuhur kali ini adalah nama Allah Al-Jami'u. Al-Jami'u secara umum diterjemahkan dengan zat yang maha mengumpulkan. Jadi Al-Jami'u secara umum diterjemahkan dengan zat yang maha menghimpun. Jadi Allah sebagai zat yang maha menghimpun hamba-hambanya, terutama nanti di yaumil mahsyar. Dan di dunia ini kita dilatih oleh Allah untuk berkumpul 5 waktu dalam sholat berjamaah setiap harinya, yang setiap pekanannya itu sholat Jumatan itu, terus tahun sekalinya di Padang Arafah. Itu Allah kayak semacam membuat simulasi, pengingat juga bahwa ayo berkumpul karena nanti akan ada hari di mana Allah mengumpulkan seluruh hamba-hambanya itu, dan itu hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, pasti maksudnya. Karena Allah telah memberitahukan kepada kita di surah Ali Imran itu, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Nah, ini kayak kumpul salat jamaah ini simulasi. Nanti hari Jumat itu kita disimulasi untuk kumpul lagi. Nanti di bulan haji pas hari Arafah itu ada simulasi besar-besaran. Itu skalanya lebih besar lagi. Seolah-olah Allah mengingatkan kepada kita, ini akan ada hari di mana nanti kalian berkumpul. Dan ada masa di mana nanti memang kita akan berombong-rombongan. Cuman masalahnya kita rombongan masuk surga atau rombongan masuk neraka. Di Az-Zumar Allah katakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumar. Pertanyaannya, kita termasuk rombongan yang mana? Rombongan yang orang bertakwa yang masuk surga bareng-bareng, atau rombongan yang masuk neraka? Na'udzubillahi min syarri dzalik. Semoga kita min ashabil jannah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Dan ini pasti. Makanya yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa kita ini sebenarnya sedang mengadakan perjalanan. Karena bumi yang kita tinggali saat ini ternyata alam yang ketiga yang kita tinggali. Karena sebelumnya kita berada di alam rahim, sebelumnya kita berada di alam azali. Alam azali itu alam di mana kita berupa roh tanpa jasad saat itu. Terus Allah kirim kita ke sulbi orang tua kita, ke rahim ibunda kita, sehingga kita kemudian punya fisik yang fisik itu kita pakai sampai sekarang ini. Terus setelah ini, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita lanjut ke alam berikutnya, namanya alam barzakh, di mana ruh dan jasad terpisah. Jasadnya ditaruh di kuburan, ruhnya lanjut ke alam barzakh. Nah, sampai situ
belum selesai. Setelah itu ada proses namanya kiamat. Setelah kiamat baru nanti ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Saat dibangkitkan, nanti fisik kita nggak kayak gini lagi. Fisik kita saat dibangkitkan dibentuk oleh Allah berdasarkan informasi amal. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari di mana manusia keluar dari kuburnya dengan bentuknya yang ashtata. Ashtata itu bentuk jamak dari kata syatta. Kata tunggalnya syatta itu artinya macam-macam. Ini ashtata, apa terjemahnya kira-kira itu? Kalau kata tunggalnya saja artinya macam-macam, bentuk jamaknya kira-kira terjemahnya apa kira-kira? Mawacem. Sekarang sangat banyak macamnya itu. Liyuraw a'malahum, agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan-perbuatan mereka. Makanya nanti ada yang bangkit bercahaya, wujuhu yauma idzin na'imah li sa'iha radiyah. Sumringah wajahnya sumeh, bukan siomay, sumeh, sumringah itu. Tapi ada yang wajahnya lecek, kumel, tertunduk, malu ya ada. Mau macam-macam. Sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Sehingga dikatakan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kita akan melihat akibat baiknya untuk kita. Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, kita akan melihat akibatnya juga untuk kita. Singkat kata, singkat cerita, tidak berhenti di situ dia yaumul ba'ats, tapi nanti ada tambahannya lagi di mana kita dikumpulkan di satu tempat namanya mahsyar di bumi Syam sana. Setelah mahsyar ada hisab, setelah hisab ada mizan, setelah mizan ada sirat, baru terakhir surga atau neraka. Ada yang mengatakan setelah sirat itu kontoroh, ada yang mengatakan kontoroh dan sirat itu sama saja. Setelah itu baru surga neraka. Artinya apa? Artinya kita ini aslinya bukan penduduk bumi kita ini. Kita ini aslinya penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Itu aslinya kita itu. Karena kita semua dalam perjalanan pulang ke kampung kita, kampung akhirat itu. Mudah-mudahan nggak kesasar gitu aja. Karena kalau kesasar nggak ada pilihan, neraka gitu aja. Kalau benar surga, semoga untuk kita surga, amin insyaallah. Itu seperti itu. Jadi semua kita ini sedang dalam perjalanan. Karena saya ulang, kita ini saya ulang bukan penduduk bumi. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Makanya nanti bumi ini akan dihancurkan. Sebagian orang yang tidak mengerti bertanya, sudah bagus-bagus kalau dihancurkan. Jawabannya sederhana, karena bumi bukan tempat tinggal. Bumi ini tempat meninggal. Jadi bumi ini bukan tempat tinggal, bumi ini tempat meninggal. Karena tempat tinggal kita yang asli itu di akhirat nanti sana itu. Ya semoga jannahnya Allah itu. Amin Allahumma amin. Makanya kita harus hari perkumpulan yang kata Allah dalam surah Al Imran tadi, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi. Hari di mana berkumpulnya manusia adalah dikumpulkannya manusia itu hari yang tidak diragukan, pasti terjadi maksudnya. Itu mesti kita persiapkan dari sekarang. Tadi dikatakan lanjut setelah bumi ini kan ada barzah. Pertanyaannya, kita termasuk yang mendapatkan nikmat barzah atau yang mendapatkan siksa barzah, siksa kubur? Itu pertanyaannya sebenarnya. Makanya sampai sini kita harus mempersiapkan diri dari sekarang agar bagaimana di barzah itu ya kita selamat gitu. Ada beberapa informasi berdasarkan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW untuk bisa selamat nanti di barzah. Kalau bahasa hadisnya itu bebas fitnah kubur, bebas pertanyaan kubur, bebas siksa kubur. Namun ada beberapa yang tidak bisa kita persiapkan dan ada beberapa yang bisa kita persiapkan. Kayak meninggal hari Jumat itu kan tidak bisa kita persiapkan, tidak bisa kita program maksudnya gitu. Bahwa jenengan berdoa pada Allah wafat di hari Jumat dalam kebaikan, dalam keridhaan Allah, monggo silahkan. Tapi kan tidak bisa kita program mati hari Jumat itu.
Kalau jenengan minta sama Allah wafat dari Jumat boleh, nanti tiap malam Jumat jenengan deg-degan. Jangan-jangan sekarang. Allah Akbar. Meninggal sakit perut itu juga nggak bisa kita program dan nggak perlu diprogram juga. Karena kalau jatahnya memang ada sakit perut ya insya Allah nanti ya sakit perut menjelang meninggalnya. Kening, berkeringat, itu kan tidak bisa kita program. Ya. Dan beberapa riwayat yang lain tentang keutamaan mati dalam kondisi tertentu yang menyebabkan orang itu bebas fitnah kubur. Yang bisa kita program itu antara lain kalau kita baca dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi itu adalah memperbanyak surah Al-Mulk. Memperbanyak baca surah Tabarak atau Al-Mulk surah ke-67 itu. Ada beberapa riwayat antara lain yang saya baca di antaranya dalam Tafsir Ibnu Katsir. Sebelum beliau membahas surah Al-Mulk itu beliau mengutip satu riwayat. Yang riwayat itu kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan. Walaupun kata Ibnu Katsir hadisnya dhaif. Biasalah beda pendapat di antara para ulama, tapi yang mensahihkan adalah Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Beliau mengatakan beliau mengutip riwayat di mana Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sebelum kalian ada seseorang yang meninggal dunia dan dia didatangi oleh dua malaikat, disebut namanya dalam hadis itu Munkar dan Nakir. Ketika malaikat Munkar Nakir datang menemui orang ini, dia dihadang oleh surah Al-Mulk. Dihadang oleh surah Al-Mulk. Kata surah Al-Mulk au kamakal, jangan sentuh orang ini, di dalam dirinya ada saya. Ini yang kata para ulama, berarti ini kemungkinan dia hafal atau saking seringnya baca sampai apa? Hafal. Maka kata Munkar Nakir, saya utusan Allah. Kata surah Al-Mulk, saya firman Allah. Oh, ngerti firman Allah, Munkar Nakir, oh nggih, sepun monggo-monggo. Jenengan mawon lah. Munkar Nakir mundur karena berhadapan dengan firman Allah. Dan akhirnya kata Nabi Okamakol dalam hadis itu katakan orang ini bebas fitnah kubur. Nah ini bisa kita lakukan. Ada banyak riwayatnya. Kalaupun mau didhaifkan riwayat ini, jalur riwayatnya terlalu banyak sehingga bisa menjadi hasan di ghairi. Kalau di ilmu hadis itu, kalaupun lemah riwayatnya, kalau jalur riwayatnya banyak, dia bisa menjadi hasan di ghairi. Nah, terus kemudian kalau kata Imam Al-Qurtubi juga dalam kitab At-Tadhkirahnya bisa juga dipersiapkan dengan memperbanyak baca surah Al-Ikhlas. Perbanyak baca surah Al-Ikhlas. Dalam hadis Sahih riwayat Ahmad disebutkan orang kalau baca surah Al-Ikhlas 10 kali tidak diceta dengan bacaan yang lain, Allah bangunkan rumah di surga. Jadi orang itu kalau baca surah Al-Ikhlas 10 kali tidak diceta dengan bacaan yang lain, berarti dia punya kapling rumah di surga. Itu kalau bahasa Al-Qur'annya namanya Ashabul Jannah, orang yang punya sertifikat surga. Kalau Ahlul Jannah, orang yang punya KTP surga. Kalau Ashabul Jannah, orang yang punya sertifikat apa? Surga. Kalau saya punya sertifikat surga, alamat barzahnya beres lah. Karena dalam hadis yang sahih dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, dikutip oleh Imam Al-Qurtubi, saat itu Sayyidina Utsman berpesan kepada para sahabat. Dulu Nabi kita Muhammad SAW berpesan kepada kami, berhati-hatilah dengan barzah ini, kata beliau. Karena orang kalau barzahnya beres, kedepannya beres. Jadi orang itu kalau barzahnya beres, kedepannya beres. Tapi kalau barzahnya nggak beres, alamat kedepannya nggak beres. Makanya hati-hati. Mumpung masih hidup, monggo dibekali diri. Allahu Akbar. Saya itu tadi ada proses kebangkitan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu saat mensyarah hadis riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah dikatakan bahwa orang ketika dibangkitkan dari kuburnya itu dalam keadaan lapar, dahaga, telanjang, belum dikhitan, tidak beralas kaki. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau menjelaskan hadis ini dan dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirahnya itu? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa yang di dunia pernah memberi makan dan minum, maka di dunia dia akan diberi makan dan minum. Siapa yang di dunia pernah memberikan pakaian, maka nanti di akhirat dia akan diberi pakaian sehingga dia tidak akan telanjang. Nah, saya sering bilang ke jamaah itu,
Kalau ngasih merbot masjid, imam masjid, guru TPQ, satpam, atau pembantu atau siapapun, itu yang lengkap. Kalau laki-laki ya baju koko dan sarungnya. Jangan cuma baju kokonya, takutnya nanti di akhirat jenengan hanya pakai atasan nggak pakai bawahan kan ya repot. Ngeri ya gitu. Yang lengkap masih. Siapa yang di dunia pernah ngasih sendal atau sepatu, maka di akhirat dia akan diberi sendal dan sepatu sehingga dia nggak akan nyeker. Mungkin jenengan kalau makan, minum, sampai pakaian oke lah, kita nggak usah dijelaskan, paham maksudnya. Kalau sendal itu urgensinya apa ya nanti di akhirat? Sendal itu apa pentingnya? Saya ulang tadi dalam hadis Syekh Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah, hadis sahih dari semua jalur periwayatannya, bumi ini nanti akan diganti oleh Allah dengan bumi yang baru yang bentuknya seperti perak. Tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran dalam, datar. Posisi matahari hanya 1 mil di atas kepala manusia. Sekarang kebayang bagaimana kondisinya itu. Menurut saya Bung, jenengan yang pernah mengalami masa kecilnya, ini kalau orang kota saya tidak tahu, kalau orang kampung mungkin pernah mengalami, terutama yang pernah miskin ini, itu pasti pernah mengalami. Itu zaman sekolah dulu, saya masih SD dulu ya, zaman sekolah, pulang itu kan kadang sepatu itu ditenteng gitu loh sama anak-anak itu. Ditenteng lewat pematang sawah, nah, kadang nyebrang jalanan yang ada aspalnya itu, siang-siang. Itu pernah ngalami nggak itu? Panas nggak nih kalau nyentuh aspalnya? Panas. Nah kebayang nanti di akhirat itu aja. Kalau nggak punya sendal, kalau nggak punya sepatu, kebayang nggak? Maka mumpung kita masih hidup, pernahlah ambil bagian untuk berbagi sendal atau sepatu pada orang yang membutuhkan terutama. Barang siapa yang di dunia pernah ngasih tumpangan kendaraan, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, maka dia akan diberi kendaraan sehingga dia tidak akan jalan kaki. Laki-laki orang mungkin nanya, urgensinya kendaraan nanti di mahsyar itu untuk apa Ustaz? Begini, saya ulang dalam riwayat yang tadi saya sebutkan sahih dari semua jalur riwayatannya itu akal-akal, kita itu memang akan dibangkitkan dari bumi di mana kita ditanam. Kalau bahasa Al-Qur'annya minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi itu kamu aku ciptakan, aku masukkan lagi ke situ, nanti aku bangkitkan lagi dari bumi yang itu juga. Kita nanti akan dibangkitkan dari di mana kita ditanam. Sebutlah kita dikubur di Indonesia misalnya. Begitu bangkit, mahsyar itu kan titik kumpul, artinya mahsyar titik kumpul. Di mana titik kumpulnya itu? Di bumi Syam. Saya Palestina sana lah kira-kira. Lah, kalau jenengan bangkitnya di sini, jalan kaki ke sana, apa gak keju? Keju niku pegel. Maka bersyukurlah yang di dunia pernah ngasih tumpangan kendaraan, sehingga kemudian dia akan diberi kendaraan sehingga dia tidak jalan kaki. Dalam beberapa riwayat yang saya sebutkan, ada kendaraan itu dinaiki sendiri, berdua, bertiga, berlima, macam-macam kendaraan itu nanti di akhirat. Nah, tergantung dari amal masing-masing. Tapi lumayan lah dapat kendaraan daripada yang nggak dapat apa? Kendaraan. Nah itu kesempatan beramalnya di dunia ini. Mumpung kita masih di dunia ini. Pernahlah syukur-syukur sering ngasih tumpangan kendaraan orang lain. Apalagi ngasih kendaraannya, wis tambah. Allah. Itu baru mahsyar. Setelah mahsyar kemudian ada proses yang namanya pembagian catatan amal. Setelah Nabi kita Muhammad SAW bermohon syafaatul uzma kepada Allah, diadakanlah proses hisab diawal dengan pembagian raport itu. Bersyukurlah bagi yang menerima catatan amalnya dari tangan kanannya atau dari arah depannya, dan celakalah bagi yang menerima catatan amalnya dari arah kiri atau dilempar dari belakang. Sehingga semoga kita termasuk min ashabil yamin. Amin insyaallah, mudah-mudahan. Karena itu orang yang beruntung, jangan min ashabus shimal, itu alamat celaka. Wes, singkat kata singkat cerita, dimulailah hisab. Dan di situ ada 3 model golongan manusia, ada yang bebas hisab, ada yang dimudahkan hisabnya, ada yang didesak dalam hisabnya. Yang bebas hisab alamat selamat sudah.
Semoga kita di dalamnya. Amin insyaallah. Cuman untuk bebas hisab ini Nabi nyebut kuota. Ada kuotanya. Hanya 70.000 dari umatku. Kalau merujuk pada hadis itu sudah habis kuotanya. Diborong oleh terakhir sahabat Ukasyah. Ketika Nabi sedang menceritakan tentang hadis itu, ada sahabat Nabi namanya Ukasyah radhiyallahu mengatakan, doakan saya masuk di dalamnya ya Rasulullah. Kamu masuk, kata Nabi. Ada lagi yang nyusul, saya Rasulullah telat. Sudah diambil oleh Ukasyah. Kalau merujuk pada hadis itu ya, bersyukurlah pada Allah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dan kitab At-Tadhkirah mengutip beberapa riwayat yang digabung dengan kadar riwayat yang sahih, hasan dan seterusnya digabung oleh beliau, disimpulkan dari setelah menghimpun beberapa riwayat bahwa kemungkinan kuota ditambah. Sehingga kita masih punya harapan untuk bisa masuk dalam rombongan orang-orang yang bebas hisab. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Dan kalaupun misalnya kita tidak bebas hisab misalnya, maka ada yang kedua, yang ini masih selamat juga ini, yaitu dihisab dengan hisab yang mudah. Makanya kalau kita baca di Ulumul Quran itu ada interaksi sahabat dengan Al-Quran, antaranya ketika dibacakan inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, itu para sahabat berdoa, Rabbi hasibni hisaban yasira, wahai Allah hisablah hamba dengan hisab yang mudah. Karena ini masih selamat ini. Hisab yang mudah ini masih selamat. Menurut satu riwayat, kalau hisab yang mudah ini yang menghisab Allah langsung. Allah berkenan bicara langsung. Kalau yang menghisab Allah, siapa Allah itu? Maha baik, maha kasih, maha sayang, maha pengampun, maha pemaaf, hobinya memaafkan, senangnya nutup aib hambanya. Sehingga orang seperti ini insya Allah selamat, orang seperti ini. Allahu Akbar. Nah ini berbeda dengan orang yang didesak dalam hisabnya nanti itu. Pertanyaannya, bagaimana caranya ini supaya kita ini dihisab dengan hisab yang mudah? Para jamaah sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Ini saya sering sampaikan di banyak tempat itu, paling tidak ada 5 hal. Paling tidak ini ya, ada 5 hal. Yang ini kalau kita kerjakan, insya Allah, kalaupun kita dihisab dengan yang mudah dan insya Allah selamat. Apa itu? Yang pertama, mohon kepada Allah hisab yang mudah. Itu yang pertama. Mohon kepada Allah hisab yang mudah. Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah hamba dengan hisab yang mudah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perbanyak tobat minta ampun pada Allah. Karena kalau kita tobat minta ampun kepada Allah, kalau dalam hadis qudsi Allah katakan, yang lalu darimu aku tidak peduli. Kalau di bahasa Al-Qur'annya Al-Furqan ayat 70, apa kata Allah? Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Itu tobat yang kedua. Yang ketiga, banyak-banyak memaafkan sesama. Karena kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. An-Nur ayat 24, An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bahwa ia memaafkan dan berlapang dada. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Ada rumus wa jazaa'u hasanatin hasanatun wa asyru amsalihah. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10. Jadi kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Masih kali 10. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, permudah urusan sesama. Maka urusan kita akan dimudahkan oleh Allah. Hadisnya Sahih Muslim. Yang kelima, tutup aib saudara kita. Maka aib kita akan ditutup oleh Allah dunia akhirat. Hadisnya juga Sahih Muslim. Nah, 5 ini kalau kita amalkan betul-betul, insya Allah. Tentu harapan kita semua kita bebas hisab ya. Amin. Allahumma amin insya Allah. Kalaupun tidak bebas hisab dan kalaupun kita dihisab,
Semoga Allah hisab kita dengan hisab yang mudah. Amin. Allahumma amin. Dan jangan sampai menjadi yang ketiga ini, yang yaitu dihisab dengan didesak dalam hisabnya. Ini alamat celaka. Kalau bahasanya Nabi, "Aqamal man husiba uqiba." Siapa yang dihisab akan didesak. Siapa yang dihisab dia akan didesak. Siapa yang didesak dalam hisabnya dia akan celaka. Mohon maaf. Man husiba uqiba. Jangan sampai kita menjadi yang ketiga ini. Setelah proses hisab ada yang namanya mizan, ada yang namanya sirat, ada belawa. Ini kalau kita bahas butuh 5 SKS. Ya sudah, monggo silakan yang mau tanya dulu aja. Tanya, protes, marah boleh. Masalah itu masalah yang lain. Ya, monggo. Iya, izin Pak Ustaz. Iya, Pak. Terkait apa di alam kubur itu kan ada nikmat kubur, ada Siksa kubur. Yang, mungkin ada nggak amalan yang untuk istilahnya menghindarkan kita dari siksa kubur? Pertama tadi saya kutip hadis riwayat At-Tirmidzi. Baca surah Al-Mulk. Perbanyak baca surah Al-Mulk. Kapan bacanya Ustadz? Yang paling bagus malam hari, nggak sempat kapan saja. Syukur-syukur sampai hafal. Saking sering bacanya sampai hafal. Itu di hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya, kalau kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan. Hadis hasan itu bisa diamalkan sebagaimana hadis sahih. Walaupun kata Ibnu Katsir hadisnya dhaif, lemah. Tapi apa yang dikatakan hasan oleh Imam At-Tirmidzi tidak menjadi batal hanya gara-gara Ibnu Katsir mengatakan dhaif. Kenapa? Karena al-ijtihadu la yunqaddu bil ijtihad. Ijtihad seorang ulama tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad ulama sesudahnya. Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kalau kata Imam Al-Qurtubi, perbanyak baca surah Al-Ikhlas. Terutama mengamalkan hadis riwayat Ahmad, Pak. Hadisnya sahih kalau ini, itu baca surah Al-Ikhlas 10 kali tapi tidak disela-sela, Pak. Jadi Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 10 kali enggak disela-sela, enggak disela-sela dengan bacaan yang lain atau omongan yang lain. Kalau Bapak sela dengan yang lain, mulai lagi dari pertama lagi 10 kali. Hadisnya dari Ahmad, hadisnya sahih. Barang siapa yang baca surah Al-Ikhlas 10 kali tanpa disela dengan yang lain, maka dia dibangunkan rumah di surga, Pak. Orang kalau udah punya rumah di surga namanya punya sertifikat surga. Kalau bahasa Al-Qur'annya ashabul jannah. Orang yang punya sertifikat surga. Kalau ahlul jannah itu orang yang punya KTP surga, penduduk surga. Tapi kalau ashabul jannah orang yang punya sertifikat surga. Kalau sudah punya sertifikat surga, insya Allah barzahnya beres, Pak. Nah, yang tidak kalah pentingnya lagi selain dari itu, kalau Bapak mau menambahkan, tapi ini faktor eksternal, Pak, nanti doa dari anak-anak kita yang soleh. Maka dari sekarang kita didik anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh, yang peduli mendoakan kita, terus sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir, terus ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang kita ajarkan atau yang kita sebarkan itu kalau di Sahih Muslim kan ilmun yuntafa'u bih. Kalau di hadis yang lain dijelaskan oleh Nabi Muhammad, ilmu yang dia ajarkan atau ilmu yang dia sebarkan. Ini bersyukurlah pada Allah, enggak harus jadi ustadz, Pak. Bapak dapat ilmu pengajian hari ini, Bapak share ke orang lain, grup banyak orang, sehingga banyak orang mendapatkan manfaat dari itu. Maka di situ insya Allah Bapak juga akan dapat pahala yang terus mengalir. Itu diantaranya, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Monggo yang lain silakan kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Cekap nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.